Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 5 KMI dan kelas 5 KMA, mudah-mudahan anak sekalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dengan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Dan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran akidah. Laqad ta'allamna fil usbu' al-madi al-mawdu' al-syafa'atu. Wal-an fi hadha al-yawm wa fi hadhihi al-fursah nata'allam al-mawdu' al-jadid, yakni as-sirat. Anak-anak sekalian, orang tua kita dulu itu sering bercerita bahwa sirat atau jembatan menuju surga itu ibarat rambut dibelah 7. Bahkan ketika saya masih sekolah di MIS itu madrasah ibtidaiyah swasta, ada ibu guru saya juga bercerita bahwa sirat atau jembatan itu ibarat rambut dibelah 7. Sebenarnya cerita seperti itu barangkali diambil dari riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa jembatan atau sirat itu lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Barangkali dari situlah kemudian orang berkesimpulan bahwa rambut dibelah 7, padahal Rasul hanya mengatakan bahwa lebih tipis daripada rambut. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata bahwa jembatan sirat itu merupakan jalan yang lurus sepanjang neraka. Jadi jalan yang lurus sepanjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang tajam, dapat mematahkan dan licin. Dan jembatan itu terdapat besi-besi yang berasal dari neraka yang tajam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah meriwayatkan bahwa sirat itu, bahwa di neraka itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang, dan di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar-pagar yang runcing. Anak-anak sekalian, dari sinilah kemudian kita akan mempelajari atau ingin mengetahui tentang apa itu sirat. Ma makna sirat? Dr. Shalih bin Fauzan, kalau anak-anak membawa bukunya ke rumah, Kitab Tauhid, yakni Dr. Shalih bin Fauzan Ali Abdullah Ali Fauzan, mengatakan dalam kitab beliau halaman yang ke-90, di sana dijelaskan tentang makna sirat. Yang pertama, as-sirat lughatan bimakna at-tariq, wa syar'an
ay al-muradu bis-sirati yakni al-jasru al-mansubu ala dhahri jahannam tariqun ila al-jannah. Al-jasru mansubun, al-jasru al-mansubu ala dhahri jahannam tariqun ila al-jannati. Wa qala al-murur ala sirati amun li jami'in nas. Al-murur ala sirat jami'un nas birruha wa fajiruha. Wa la yumkin al-wusul ila al-jannati, bahwa yang akan melewati sirat itu adalah seluruh manusia, baik yang berbuat baik ataupun yang berbuat dosa, yang mukmin ataupun yang kafir. Wala yumkin al-wusul, dan tidak mungkin orang itu sampai ke surga illa ba'da mururiha, bahwa tidak mungkin orang itu sampai kepada surga, ke surga, kecuali mereka melewati jalan itu. Wasirat haqqun thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'ul muslimin. Wa qad dalla al-kitab was sunnah ala dhalika kama jaa fil Qur'an fi surah Maryam, sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an dalam surah Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Kemudian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa adanya sirat, di mana hadis datang dari Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yudrabu as-siratu baina dhahri jahannama fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Anak-anak sekalian, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keadaan orang yang akan melewati sirat itu adalah tergantung amal perbuatannya. Bahkan ada yang melewati sirat itu kalbarki, seperti kilat atau kedipan mata, di mana Rasulullah SAW mengatakan, alam tarau ilal barki kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati aini. Tidakkah kalian melihat kilat, bagaimana ia lewat dan kembali dalam sekejap mata? Artinya bahwa ada orang yang melewati sirat itu seperti kilat atau seperti orang yang berkedip. Kemudian ada orang yang melewati sirat itu kering seperti tiupan angin. Summa kamari tayr. Kemudian ada orang yang melewati sirat itu seperti burung yang berterbang. Kemudian wasad dirijal. Kemudian ada orang yang melewati sirat itu seperti seorang laki-laki yang lari. Tajri bihim a'maluhum. Dan orang yang melewati sirat itu tergantung amal perbuatannya. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan sampai hatta yaji'a rajulu fala yastati'u as-sayra, sampai datang seorang laki-laki, seseorang yang tidak bisa berjalan. La yastati'u as-sayra, tidak bisa berjalan, illa zahafan, kecuali merangkak. Kemudian Nabi SAW memberikan gambaran lagi bahwa fi hafatai, di kiri kanan daripada jembatan itu,
atau sirat itu kalalibu, yaitu besi-besi yang runcing, yang tajam, mu'allaqatun, yang tergantung di pinggir kiri kanan daripada sirat itu, ma'muratun bi akhri man umirat bih. Ma'muratun diperintahkan untuk mengambil. Siapa yang diperintahkan untuk diambil atau dikaitkan, sehingga ada orang yang terluka tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang kemudian terdorong, terlempar dalam neraka. Anak-anak sekalian, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya dengan baik. Dan sekarang Ustaz akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan di kertas, kemudian nanti difotokan dan kirimkan ke Ustaz. Soal yang pertama, arif makna as-sirat lughatan wa istilahan. Athani, udhkur al-adillah atau uktub al-adillah ala thubuti sirat minal Qur'an wa sunnah. Minal Qur'an wa sunnah. Suma as-salis, man yamurru ala sirat. Wa ar-rabi, kaifa yamurru nas ala sirat. Anak sekalian, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian, dan mudah-mudahan anak sekalian dapat mengerjakannya dengan baik dalam keadaan sehat, dan juga orang tua anak sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan semua urusannya. Kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.